Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya sekali lagi pada pagi ini, pagi Ahad 1 hari bulan Oktober 2023, kita sekali lagi berada di dalam taman-taman syurga di atas muka bumi, yaitu majlis ilmu yang akan kita isi insya-Allah pada pagi ini. Nama Allah yang cukup istimewa, yaitu Al-Hakim. Al-Hakim maknanya Allah yang maha bijaksana. Allah bukan hanya maha mengetahui, Al-Alim, tapi Allah juga adalah Al-Hakim yang maha bijaksana. Hadirin dan hadirat, untuk memantapkan keyakinan kita tentang adanya nama ini, perlu juga kita tahu dalil-dalil dari Al-Quran, dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adanya nama Allah Al-Hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyaksikan, Allah menyatakan bahwa tiada Tuhan melainkan Dia. Allah yang bersaksi. Dan penyaksian Allah pasti benar. Sebagaimana penyaksian kita, asyhadu an la ilaha illallah. Itu kita. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan terhadap dirinya bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Yang menegakkan keadilan. Qa'iman bil qist. Bukan hanya Allah, wal malaikatu wa ulul ilmi, para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian. Menyatakan apa?
bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Allah bersaksi, para malaikat bersaksi, orang-orang yang beriman seperti kita bersaksi. Itu sebabnya kalimat tauhid, la ilaha illallah, diawali dengan asyhadu, aku bersaksi. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah. La ilaha illahu al-azizul hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Okey. Dengan ayat ini pun dah cukup dah. Bahwa Allah memang punya nama Al-Hakim. Nah, sekarang kita berpindah kepada makna Al-Hakim. Pertama sekali, Al-Hakim itu dia adalah bentuk sirah mubalaghah. Bentuk atau format untuk menyatakan bersangat-sangatan. Bijaksananya Allah itu bersangat-sangatan. Sangat bijaksana. Hebat macam mana pun, bijaksana macam mana pun manusia, tak ada yang setara dengan Allah. Ini belum lagi kita bercakap. Manusia nampaknya kadang-kadang bijaksana, tapi lebih cenderung bijak sini untuk kepentingan diri, bukan kepentingan rakyat. Kita selalu sebutkan bijak sini. Tapi Allah bukan saja bijaksana, tapi sangat-sangat bijaksana. Nanti kita buktikan. Oleh sebab itu perkataan Al-Hakim dari sudut bahasa saja dia membawa makna yang sangat hebat. Sangat-sangat hebat. Pertama sekali, Allah bijaksana menunjukkan dia mengetahui segala sesuatu. Tak ada sesikit pun yang tersembunyi dari sisi Allah. Dia tahu segala-galanya. Itu satu. Yang kedua, menurut bahasa, Allah itu bijaksana. Maknanya dia, yakni Allah, mampu membezakan sesuatu. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang benar, mana yang salah. Yang ketiga, Allah SWT meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau Allah SWT melarang sesuatu, mestilah larangan Allah itu mengandung bahaya atau mudarat bila kita langgar. Sebagaimana kalau Allah menyuruh kita sesuatu, salat, puasa, tutup aurat, ihsan pada mak bapak, dia mesti membawa maksud maslahat atau kebaikan. Itu maksudnya Allah bijak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tak ada yang boleh mengatasi kebijaksanaan Allah. Bijaksana macam mana pun ibu bapa, terkadang-kadang ada juga suruhan ibu bapa itu tidak tepat. Kadang-kadang terdapat juga larangan-larangan ibu bapa itu tidak tepat. Tapi suruhan dan larangan Allah mesti tepat.
sikap kita tidak boleh tidak sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Lebih daripada itu, kebijaksanaan daripada Allah Subhanahu wa taala dapat menghalang kita daripada keburukan. Oleh sebab itu, selagi hayat di kandung badan, patuhi sajalah. Bila langgar, padahnya neraka. Bila langgar ketetapan Allah, padahnya azab. Tak di sini, di alam kubur. Tak di alam kubur, di alam akhirat. Malah Allah Subhanahu wa taala bukan saja bijaksana, maha bijaksana, Al-Hakim, tapi Allah juga menamakan dirinya wa huwa khairul hakimin. Dialah hakim yang paling baik. Dia inilah nanti yang menghakimkan kita di dalam mahkamah ilahi. Keputusan Allah mustahil mengandung kezaliman. Khairul hakimin. Malah dalam ayat lain, ahkamul hakimin. Hakim yang paling bijak. Tidak sama dengan hakim di dunia, yang kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. Yang salah dibetulkan, yang betul disalahkan. Hakim di dunia. Tapi Allah tidak. Nah, kita berpindah pula kehebatan Al-Hakim. Lihat buku ini. Siapa yang punya buku? Dan sungguh rugi bila tak punya buku ini. Ustaz hanya tolong saja. Apa yang Ustaz tahu, Ustaz tulis. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa, sila manfaatkan buku yang Ustaz tulis untuk dijadikan pegangan. Apalagi kata Sayyidina Ali, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah. Cara mengenal Allah ada dua. Melalui al-asma'ul husna, dan satu lagi melalui tafsir Al-Quran. Sebab Al-Quran itu kalamullah, ucapan Allah. Tak ada satu pun yang tidak benar. Oleh sebab itu manfaatkan. Hadirin dan hadirat, sekarang kita berpindah. Apa dia kehebatan nama Allah Al-Hakim? Di sini Ustaz senaraikan ada 7 kehebatan nama Allah Al-Hakim. Kita sebut secara ringkas. Pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala mesti kita yakini bijak dalam ucapannya, bijak dalam perbuatannya, bijak dalam menetapkan hukum hakamnya,
Dengan kata lain, semua ketetapan hukum daripada Allah adalah tepat dan benar. Itu sebabnya di antara ciri-ciri orang yang mendapat siratal mustaqim, di antara ciri-ciri orang yang mendapat siratal mustaqim, mereka senantiasa bila disampaikan ayat Quran atau hadis Nabi yang sahih, tak lain tak bukan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Tidak bangkang langsung. Sebab apa? Dia yakin segala ucapan Allah, perbuatan Allah, ketetapan hukum dari Allah adalah benar dan tepat belaka. Apa sebab? Dia maha bijak. Kalau kita pernah dengar ada pengarang, sastrawan terkenal, bukan saja tinggi sastranya, seninya, tapi dia juga pakar dalam agama. Contoh, Buya Hamka. Betul tak setiap kita baca buku beliau, kita terpesona dengan bahayanya? Maksud dengan bahasanya. Bahasanya yang indah, ilmunya tentang agama yang mendalam, membuat kita begitu respect. Itu baru Buya Hamka yang kita anggap sebagai orang yang bijak. Itu pun kita dah respect dan hormat. Macam mana dengan Allah yang tak pernah salah? Ketetapan daripadanya benar belaka. Mengapa kita bila baca Quran, bila baca tafsir Quran, tidak begitu tertarik, malas, apalagi sampai mempertikaikan? Tak, tutup aurat itu untuk orang Arab, bukan untuk kita. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua hadirin dan hadirat serta para pemirsa tidaklah demikian. Hendaklah senantiasa bersikap sami'na wa ata'na. Apa sebab? Sebab kehebatan Allah itu luar biasa. Ucapannya semuanya betul. Ketetapan hukum hakamnya semuanya betul. Yang kedua, kehebatan nama Allah Al-Hakim. Sangat jitu, sangat tepat dalam menetapkan hukum. Dan hukumnya tak pernah bercanggah antara satu sama lain. Itu sebabnya bila kita dapati dalam Al-Quran ayat ini macam berbeza dengan ayat itu, tidak. Yang perlu kita pertikaikan adalah akal kita, logika kita yang barangkali salah. Sebab Allah dalam menetapkan hukum tak pernah bercanggah. Itu sebabnya kita perlu belajar tafsir. Tafsir maknanya terjemah maknawiyah. Jangan tafsir sendiri. Apalagi kita tidak ada background grammar bahasa Arab, kawaid bahasa Arab, anadahu, saraf, ini. Ada asbabun nuzul, ada nasikh, ada mansukh. Yang ketiga, kehebatan nama Allah Al-Hakim. Tidak terdapat sedikit pun kecacatan dalam ciptaan dan pentadbirannya.
Tidak ada. Dia cipta manusia dengan kebijaksanaannya. Oleh sebab itu, apa saja yang Allah telah cipta, terima apa adanya. Walaupun tidak handsome, walaupun tidak jelita, walaupun tidak cantik, walaupun tidak ganteng, kita kena tahu kecantikan dan kehebatan itu bukan terletak pada rupa. Dia sangat terletak pada sikap. Bandingkan sajalah antara Abu Lahab dengan Bilal bin Rabah. Abu Lahab itu uncle Rasul, dinamakan Abu Lahab karena handsome-nya, gantengnya. Bilal pula orang Afrika, hitam, orang Habasyah, orang Ethiopia hari ini. Abu Lahab kaya raya. Abu Lahab punya kedudukan dalam masyarakatnya. Malah lebih dari itu semua, Abu Lahab itu uncle-nya Rasul. Apa ada pada Bilal? Sudahlah tidak ada rupa, latar belakangnya hamba sahaya, hamba abdi, tidak ada harta. Tapi mana yang lebih mulia di sisi Allah? Bilal. Bukan Abu Lahab. Malah Abu Lahab disebut oleh Allah dalam surat Tabbat. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Sungguh celaka Abu Lahab. Apa yang dia miliki tidak dapat menolong, menyelamatkan dirinya. Malah dia bakal dilempar dalam api yang bernyala-nyala. Jadi kehebatan seseorang bukan terletak pada rupa, pada ilmu, pada amal, pada akidah, pada keimanan. Mudah-mudahan Allah SWT beri itu semua untuk kita, sehingga menjadi insan yang mulia di sisi Allah. Yang keempat, kehebatan nama Allah Al-Hakim. Memiliki kebijaksanaan yang sangat tinggi. Setiap suruhannya mesti mendatangkan kemaslahatan, setiap larangannya mesti mendatangkan bahaya. Itu sebabnya bila baca Quran, tak perlu dan tak cukup sekedar baca walaupun dengan tajwid yang bagus. Malah belum cukup bila tahu terjemahannya. Kalau setakat terjemah harfiah, literal translation, belum. Tapi kita kena ikuti terjemah maknawiyah, iaitu tafsir Quran, tadabbur Quran. Ustaz sudah bantu semampu yang boleh buat kitab Al-Asma'ul Husna yang ketebalannya sampai 900 muka surat. Sudah tulis kitab tafsir Al-Furqan. Semua kita tahu. Sudah 17-18 juzuk.
silakan manfaat supaya kita selamat dunia dan selamat akhirat. Yang kelima, kehebatan nama Allah Al-Hakim. Dia memiliki hukum pada awalnya dan pada akhirnya. Maksudnya, hukum hakam Allah ada 3. Kita dah sebut selalu. Hukum hakam Allah ini ada 3. Yang pertama namanya Al-Ahkamud Diniyah Asy-Syar'iyyah. Hukum hakam agama. Halal, haram, sunat, makruh, harus. Itu hukum hakam Allah. Salat diwajibkan 5 kali sehari semalam, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada rawatib, qabliyah, ba'diyah. Ada duha, ada tahajud, ada witir, itu sunat. Ada puasa Ramadan, itu wajib. Puasa Senin, Kamis, hari-hari putih, itu sunat. Minum arak, berjudi, berzina, haram. Makan bawang mentah, makan petai, makan jering atau jengkol sebelum salat, makruh. Itu namanya Al-Ahkamud Diniyah Asy-Syar'iyyah. Hukum hakam agama atau hukum syara'. Kita kena yakin semuanya benar. Oleh sebab itu, apabila tidak salat tanpa uzur, akan diazab nanti di akhirat. Apalagi Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-salah." Pertama-tama yang Allah akan tanya nanti di akhirat adalah tentang salatmu. Siapa mendirikan salat berarti dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan salat berarti dia merobohkan agamanya. Itu baru salat. Wabil walidaini ihsana. Dan terhadap ibu bapa hendaklah kamu berbuat baik, berbuat ihsan. Sampai Nabi sebut, reda Allah padamu sangat tergantung sampai di mana reda ibu bapakmu kepadamu. Murka Allah kepadamu juga sangat tergantung sampai di mana murka ibu bapakmu kepadamu. Itu sebabnya kita dapati anak yang apabila durhaka pada mak bapa, di dunia lagi Allah nampakkan. Ada anak yang tendang ibunya yang sedang salat. Akhirnya Allah jadikan kakinya berbulu. Akhirnya Allah jadikan kakinya seperti kaki kambing. Nampak di dunia lagi sebelum di akhirat. Oleh sebab itu, andai kata kita pernah menyakiti hati ibu bapa, cepat-cepatlah minta maaf selagi mereka masih hidup. Robahlah sikap kita yang tidak baik menjadi anak-anak yang saleh, salihah, yang dapat menolong mak bapak walaupun sudah mati. Itu satu. Al-ahkamu ad-diniyah asy-syar'iyyah. Yang kedua, al-ahkamul qadariyah kauniyah. Hukum takdir. Semua kita tahu
bahwa nasib kita telah ditetapkan oleh Allah sejak azali di dalam Lauh Mahfuz. Sudah tertulis. Cuma kita tak tahu. Itu namanya hukum takdir. Nah, yang terakhir, tidak kurang pentingnya, al-ahkamul jazaiyah, hukum pembalasan. Siapa di dunia taat kepada Allah, taat pada Rasul, suruhan-suruhan Allah dibuat, larangan-larangan Allah dijauhi. Suruhan-suruhan Rasul dibuat, larangan-larangan Rasul dijauhi. Dia akan dibalas. Untuk yang taat pada Allah dan Rasul, syurga menunggu di sana sebagai balasan. Yang durhaka pada Allah dan Rasul, menunggu azab neraka di sana bila hingga akhir hayat tak mau tobat. Buat pilihan. Itu sebabnya Ustaz selalu sebut, manusia dicipta oleh Allah untuk hidup kekal abadi. Cuma mereka mesti berpindah dari satu alam ke alam berikutnya. Alam roh, alam rahim, alam dunia. Sekarang ini kita akan masuk alam lain lagi, alam kubur, alam barzakh. Ada satu lagi alam yang terakhir, alam akhirat. Kebahagiaan dan penderitaan sebenar bukan di sini. Di alam akhirat. Yang diawali dengan alam kubur. Dalam kubur ada nikmat dan ada azab. Di akhirat ada syurga, ada neraka. Make your choice. Nasib manusia setelah mati sangat ditentukan oleh aktiviti mereka ketika berada di atas muka bumi. Jadi orang baik atau jadi orang yang tidak baik. Cuma perlu diingat, untuk menjadi orang yang baik, betul, mesti ada iman dan amal saleh. Itu yang dapat menyelamatkan kita insya-Allah di akhirat. Iman dan amal saleh. Tapi iman dan amal saleh tak akan sempurna kalau tak ada ilmu. Kita tidak boleh lawan musuh utama kita, iblis atau syaitan. Sama ada syaitan insan atau syaitan jin, kecuali dengan ilmu. Ilmu yang dapat menolong selamat daripada gangguan syaitan, sama ada syaitan insan atau syaitan jin, adalah Al-Quran dan Sunnah. Dengan kata lain, ilmu agama yang referensinya yang paling utama Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan dengan memiliki ilmu agama dan ilmu Quran, ilmu Sunnah, syaitan tidak mudah kelentong kita. Yang mudah dikelentong akhirnya menjadi was-was, ragu-ragu, karena tidak ada ilmu. Diajak ke majelis ilmu, malas. Na'udzubillahi min dzalik. Sebabnya ada hadis, tuntutlah ilmu sejak buayan hingga masuk ke lubang lahat. Maknanya tidak ada masanya berhenti menuntut ilmu. Terutama ilmu yang boleh menyelamatkan kita di alam kubur dan di alam akhirat. Soalan-soalan semua kita tahu yang akan disoal dalam kubur. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Macam mana anda jawab?
bila tak belajar al-asma'ul husna, tak belajar tafsir Quran. Wa man nabiyyuka? Siapa nabimu? Macam mana anda jawab? Bila tak kenal nabi, tak belajar hadis nabi. Wa ma dinuka? Apa agamamu? Macam mana anda jawab? Bila tak belajar selok-belok agama. Ustaz tidak larang. Belajarlah ilmu-ilmu akademik. Tapi bukan dengan ilmu itu kita dapat menjawab soal mukar wa nakir di alam kubur. Ustaz tidak kata tak berguna. Berguna. Tapi bukan ilmu itu yang membolehkan kita lancar menjawab pertanyaan mukar wa nakir. Oleh sebab itu, selain anak dipersiapkan agar berjaya di dunia dengan ilmu-ilmu akademik, lebih-lebih lagi agar anak lulus dalam pertanyaan mukar wa nakir di alam barzakh. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi hukum ada 3. Hukum agama, hukum takdir, dan hukum pembalasan. Semua hukum itu adalah milik Allah. Hukum maknanya ketetapan. Allah yang tetapkan. Tugas kita tak lain sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Ayat ini selalu Ustaz baca. Wa ma kana limu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak berhak orang beriman lelaki, sebagaimana juga tidak berhak orang beriman wanita, apabila Allah telah tetapkan, apabila Allah dan Rasul telah tetapkan satu-satu hukum, lalu dia pilih hukum yang lain. Kau mau ikut, tak mau ikut hukum Allah, hukum Rasul. Tidak berhak. Lalu apa kata Allah pada penghujung ayat? Wa may ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang ingkar terhadap hukum hakam Allah dan Rasulnya, maka jatuhlah dia ke dalam kesesatan yang nyata. Sesat. Dan kesesatannya bukan samar-samar. Mubina, nyata sesat. Itu sebabnya Ustaz punya istilah. Seseorang sudah digolongkan sesat, tak semestinya masuk ajaran sesat. Tak. Mengaku saja Muslim-Muslimat, tapi hukum hakam Allah tak dipeduli, tak ambil berat. Suruhan-suruhan Allah dan Rasul tak dibuat. Larangan-larangan Allah dan Rasul dilanggar. Dah sesatlah tu. Bukan Ustaz yang cakap. Allah yang cakap. Lihat Al-Ahzab 36. Betul, Puan Sri. Islam orang tersebut hanya pada nama saja. Dikatakan kafir malah marah sangat. Mau dikatakan Muslim juga, Muslimat juga. Tapi ketetapan Allah, ketetapan Rasul tak mau diikut. Allah kata sesatlah itu. Bukan kesesatan yang
kabur samar-samar. Enggak. Mubina. Kesesatan yang nyata. Setuju tak setuju dengan kenyataan Ustaz ini, terserah. Tapi yang jelas bukan Ustaz yang cakap, Allah yang cakap. Dan semua percakapan Allah adalah benar belaka, tepat belaka. Sebab Allah Maha Bijaksana. Dan bukti kesempurnaan Al-Hakimnya Allah, akhirnya kita ikut agama Islam. Bukan agama lain. Sebab hanya Islam agama yang Allah reda. Inna dina indallahil Islam. Kita ikut Al-Quran, kita belajar tafsirannya. Sebab semua kandungan Quran benar belaka. Ayat 2 Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kehebatan nama Allah Al-Hakim. Semua makhluk dan syariat yang ditetapkan oleh Allah mengandungi hikmah dan matlamat yang terpuji. Semua. Bukan sebahagian. Maksudnya, segala ketetapan Allah dalam Al-Quran diperjelaskan oleh Nabi dalam hadisnya yang sahih. Bila kita ikut, mesti membawa kebaikan. Bila kita jauhi, mesti akan membawa keselamatan. Mesti. Oleh sebab itu, kalau kita ingin jadi orang yang bijaksana, pandai-pandailah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Segala ucapan Allah dalam Quran benar belaka. Namanya bijak atau tidak? Kalau kita ikut. Bijaklah itu. Sebab kita ikut sesuatu yang benar dan tepat. Bila kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bijak tak? Bijaklah itu. Sebab Nabi Muhammad maksum, tak pernah salah. Dengan kata lain, sangat-sangat tidak bijak bila ketetapan Allah diingkari. Bila ketetapan Rasulullah diingkari. Tak tahu kita nak gunakan bahasa apa. Kalau orang Arab kata juhal, bodoh sangat. Dari kata jahil. Itu sebabnya hadirin dan hadirat tahu tak mengapa Abu Jahal, Abu Lahab dan yang senada dengannya dikatakan Arab jahiliyah? Tahu tak? Padahal orang Arab tidak jahil. Dari sudut syair menyair. Hebat. Itu sebabnya Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan bahasa yang lebih hebat untuk mengatasi kehebatan orang-orang Arab dalam bersyair, dalam bersastra. Turun Quran, Quran lagi hebat. Orang Arab
bukan orang yang jahil dalam bisnes. Apalagi orang Quraisy. Allah puji. Li'ila fi Quraisy. Ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Adalah menjadi kebiasaan orang-orang Quraisy pergi berniaga di musim sejuk dan di musim panas. Karena kehebatan mereka dalam berbisnis. Pertanyaan, mengapa mereka dikatakan Arab jahil, Arab bodoh, Arab jahiliyah? Karena tolak Allah, tolak Al-Quran, tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka saksi sendiri. Baginda tak pernah bohong, sehingga dari kecil lagi baginda telah mendapat gelaran Muhammad Al-Amin. Manusia kepercayaan. Al-Quran ditolak. Hadis Nabi ditolak. Nabi Muhammad tidak jadikan sebagai role model, contoh teladan. Oleh sebab itu, minta maaf. Ustaz pun orang Melayu. Bila ada orang Melayu mengaku Muslim, Muslimat. Apa yang Allah kata, ingkari. Segala yang datang, panduan-panduan dari Rasul diingkari. Tidak salah. Kalau dikatakan itulah Melayu jahiliyah. Ustaz tidak tuduh siapa-siapa. Orang Arab jadi mulia bukan karena Arabnya. Kan? Orang Arab jadi mulia karena mereka terima sepenuhnya ajaran Allah dan ajaran Rasul. Semua kita tahu sejarahnya. Zaman awal keislaman dulu dapat menakluk Andalusia, dapat menakluk Eropah, dapat menakluk negeri-negeri. Sehingga orang Arab disegani bukan karena Arabnya, karena terima Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai Rasulnya. Coba lihat Arab hari ini, walaupun kaya, tapi berada di bawah telunjuk orang kafir. Mengapa? Karena mereka sudah tidak lagi berpegang pada ajaran Allah dan ajaran Rasul. Kiaskanlah. Jangan terlalu berbangga jadi orang Melayu. Tidak ada apa sebenarnya dengan kemelayuan. Kalau Melayu kita tidak kembali kepada Quran dan Sunnah. Ustaz tak pandai gunakan bahasa lain. Minta maaf kalau kedengarannya seperti kasar, tapi begitulah pandangan Ustaz. Mari kita jadi orang Melayu yang taat pada Allah dan taat pada Rasul. Walaupun di dunia kita dihina oleh pihak-pihak tertentu, no problem. Asalkan kita dapat nikmat kubur dan nikmat akhirat, syurga. Syurga Firdaus lagi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Terakhir, kita ada masa lebih kurang 8 minit lagi supaya genap 1 jam. Kita ingin lihat apa dia kesan beriman kepada nama Allah Al-Hakim. Apa kesannya? Kesan positif pada diri kita. Bila kita faham makna Al-Hakim. Sudah 40 minit Ustaz bahas dalil nama Allah Al-Hakim, makna Al-Hakim, pembahagian hukum.
kehebatan nama Allah Al-Hakim. Sekarang kita ingin tahu apa kesannya pada diri kita. Kalau kita betul-betul faham nama Allah Al-Hakim. Pertama sekali, kita akan menghadapi segala ketetapan Allah dengan tenang. Jiwa kita akan tenang. Sama ada ketika dapat nikmat atau sebaliknya dapat ujian Allah, jiwa akan tenang. Sebab kita beriman kepada Allah, beriman kepada takdir. Allah dah takdirkan hidung kita pesek. Allah sudah takdirkan yang kita tidak handsome. Tenang saja. Sebab kebahagiaan nanti setelah mati bukan terletak pada kehandsoman kita. Nikmat yang bakal kita terima nanti setelah kita mati di alam kubur dan di alam akhirat, Allah tidak nilai karena kejelitaan kita. Coba lihat Abu Lahab, orangnya handsome. Abu Lahab itu namanya orang yang handsome. Istrinya pula dipanggil Ummu Jumail, orang yang cantik jelita. Dia punya permata yang sangat mahal, sanggup untuk dia jual untuk menolong suaminya memusuhi Muhammad. Akhirnya kedua-duanya dilempar dalam neraka. Disebut dalam surat Tabat. Mengapa mesti bangga sangat dengan kecantikan? Cantiknya manusia bukan terletak pada rupa, pada iman dan amal soleh. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Biarlah orang caci. Sebab bagi kita yang mustahak dapat reda Allah, dapat pertolongan dari Rasulullah nanti sebagai saksi di mahkamah ilahi. Itu sebabnya pelajaran kita dalam kuliah duha minggu lepas, ada 4 jenis manusia dalam menghadapi ujian atau musibah. Dengar balik. Pertama, ada jenis zalimun. Bila dapat ujian, musibah, sakit, merungut-rungut, menyumpah-nyumpah, itu zalimun. Na'udzubillah min dzalik. Golongan kedua pula namanya as-sabirun, orang yang sabar. Dapat menahan ketetapan Allah. Ada lagi lebih hebat daripada as-sabirun. Ar-radun, orang yang reda terhadap ketetapan Allah. Sebab dia tahu apa yang menimpanya itu telah ditetapkan oleh Allah sejak azali. Ada lagi yang lebih tinggi, asyakirun. Dengan ujian tersebut justru dia bersyukur pada Allah. Sebab di balik sesuatu ujian banyak kelebihan. Pertama, tanda Allah sayang pada dia. Yang kedua, Allah hapuskan dosa-dosanya. Yang ketiga, berpeluang untuk sabar yang ganjarannya unlimited. Yang kedua atau yang keempat, musibah tersebut pun sekedar musibah dunia, bukan musibah agama. Tak ada dosa pun kalau hidup miskin. Tak ada dosa pun bila dicaci. Malah dapat pahala pula.
Salah-salah yang mencaci itu akan jadi muflis di akhirat nanti. Sila dengar kuliah duha minggu lepas. Kuliah duha pagi ini juga penting, yaitu syarat syahadat risalah. Jangan lupa jam 10.30 pagi ini. Okey. Kesan iman kepada nama Allah Al-Hakim. Yang kedua, kita akan menjadikan manhaj Allah sebagai pedoman hidupnya. Manhaj Allah maknanya ketetapan-ketetapan Allah. Sistem, metodologi, kurikulum, jalan yang telah ditetapkan oleh Allah, itu yang kita jadikan sebagai panduan dalam hidup. Allah tetapkan haram, kita haramkan. Allah tetapkan sesuatu itu halal, kita halalkan. Allah tetapkan sesuatu itu wajib, kita wajibkan ke atas diri kita. Itu maknanya kesan iman pada nama Allah Al-Hakim membuat kita akan jadikan Quran dan Sunnah sebagai panduan hidup kita. Sebab Nabi bersabda, aku tinggalkan 2 pedoman untukmu wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Quran dan Sunnah. Kan namanya orang yang bijak. Kalau didengar cakap Allah dan dengar cakap Rasul. Dan yang terakhir, apa dia yang terakhir Pak Ustaz? Dia akan merujuk segala perkara. Dia akan merujuk segala perkara yang dia hadapi di atas muka bumi dengan insan yang paling sempurna, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ditanya mengapa Pak Ustaz mesti merujuk kepada Nabi Muhammad? Hadirin dan hadirat, jawabannya senang saja. Tujuan manusia dicipta oleh Allah adalah untuk mengabdikan diri, memperhambakan diri, beribadat pada Allah dengan makna taat pada Allah. Betul tak? Ayat 56 Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadat padaku. Sekarang timbul pertanyaan, macam mana kita beribadat kepada Allah, taat pada Allah? Boleh tak? Jawab asalnya tak boleh. Mengapa tak boleh? Karena Allah tak beritahu directly kepada kamu, manusia. Sebab kamu tak dapat wahyu. Takkanlah Allah tak beritahu? Ada. Cuma yang Allah beritahu itu kepada Rasulnya. Rasul terima wahyu. Setiap generasi Allah panggil, Allah angkat Rasulnya, wakil Allah, untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umat manusia. Nah, untuk kita umat akhir zaman namanya Muhammad. Itu sebabnya begitu baginda turun dari Isra Mi'raj, turun pula malaikat mengajar Nabi bagaimana cara salat. Selesai melihat cara malaikat salat, malaikat pun hilang, gaib. Giliran Nabi panggil para sahabat. Lalu Nabi praktikkan salat yang diajar malaikat tadi di hadapan para sahabat. Langsung selesai salat dari takbir hingga salam
Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana cara kamu tengok aku salat tadi. Itu sebabnya di antara kesan beriman kepada nama Allah Al-Hakim, kita akan jadikan Nabi Muhammad sebagai role model, terutama dalam kita beribadat kepada Allah. Mengapa mesti ikut yang lain? Nabi Muhammad yang diajar. Enggak ikut cakap Ustaz Anu, Ustaz Anu, Ustaz Anu. Boleh, bukan tak boleh. Tapi pastikan Ustaz tersebut ketika mengajar kita bagaimana salat, bagaimana haji, bagaimana puasa, Ustaz tersebut mesti bawa dalil yang datang dari Nabi. Bukan direka-reka. Bukan dengan menambah sana, menambah sini. Nah, penjelasan tentang inilah nanti kita akan jelaskan waktu duha tadi. Duha nanti. Syarat keempat. Barulah sempurna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bila kita beribadat hanya ikut cara Rasulullah. Kalau tidak ikut cara Rasulullah, maknanya tak sempurna syahadat risalah yang kita ucap. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai jumpa nanti, insya-Allah, waktu duha. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berilah kami rezeki yang halal, baik lagi diberkati. Dan terimalah segala amal saleh kami. Ya Allah, pada pagi ini kami telah belajar nama-Mu Al-Hakim. Sungguh hebat, Ya Allah. Engkau, sebab Engkau bukan saja bijaksana, tapi maha bijaksana. Oleh sebab itu segala kebijaksanaan-Mu Engkau berilah taufik dan restu-Mu agar kami menjadi orang yang senantiasa merujuk kepada segala kebijaksanaan-Mu. Sama ada dalam penentuan penciptaan, penentuan hukum hakam. Jadilah kami, Ya Allah, orang yang senantiasa berkata sami'na wa ata'na terhadap segala ketetapan-Mu. Sebab kami yakin, bila kami tolak, kami akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sesat. Selain itu kami juga mohon, Ya Allah, kiranya Engkau jadikanlah kami orang yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai role model, contoh teladan, khasnya dalam urusan agama, dalam berakidah, dalam cara beribadat, dalam cara berakhlak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.